Halo, apa kabar? Balik lagi sama Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru skuter dunia otomotif mulai dari roda 2, roda 4, teknologi mutakhir sampai hal yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda si paling otomotif. Kali ini kita lagi ada di tempat yang lagi panas memang, yaitu di GJAW 2025. Akan ada banyak hal yang bisa kita lihat, kita ulas di tempat ini. So kalau gitu, start your engine and let's drive! Di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 ataupun GJAW 2025 yang diselenggarakan di ASBSD Tangerang, Banten ini tentu banyak mobil-mobil baru ataupun mobil-mobil yang viral ya. Salah satunya kita yang pertama ada Jayco G5 EV. Di mana mobil ini dibekali baterai listrik 60,9 kWh yang diklaim bisa menempuh jarak sekitar 461 km. Kenapa sih mobil ini viral? Karena mobil ini ditawarkan dengan harga mulai 249 juta sampai dengan 300 jutaan rupiah. Bayangin, mobil yang punya desain kayak mobil Eropa, harganya dijual di bawah 400 juta. Dan harganya itu mepet-mepet sama harganya LCGC yang dijual di Indonesia mulai dari 200 jutaan rupiah. Nah, mobil ini untuk 1000 orang pertama awalnya disediakan dengan harga segitu. Tapi karena banyaknya animo masyarakat, sekarang udah kepesan sampai 6.000 unit. Terus akhirnya pihak Jayco ini menambah kuota pesanan jadi 10.000 unit untuk tipe standar dan juga untuk tipe premiumnya. Lihatin deh, desainnya futuristik banget, mirip sama Range Rover ya kalau misalnya kita lihat, karena memang induk dari Jayco yaitu Chery Motors punya joint venture sama Jaguar Land Rover. Jadi wajar aja kalau desainnya mirip-mirip. Dan ini jadi salah satu mobil yang menantang BYD Atto1 untuk bulan September dan juga Oktober kemarin. Jadi mereka berlomba walaupun sekarang dimenangkan sama BYD Atto1. Tapi animo masyarakat sama mobil yang satu ini masih tinggi banget. Sekarang kita lihat ke mobilannya ada apa lagi. Nah, salah satu brand yang juga sudah launching di GJAW 2025 sekaligus bawa mobilnya adalah Lepas. Lepas ini adalah sub-brand dari Chery Motors yang punya arti Leopard and Passion. Jadi lepas gitu ya kalau misalnya disingkat. Kalau di Indonesia namanya emang agak-agak mirip sama kata bahasa Indonesia gitu ya, lepas copot. Tapi kalau misalnya mereka mengasumsikan lepas itu nama yang mewah gitu ya. Tadi Leopard dan juga Passion. Kenapa disebut Leopard? Karena desainnya mirip banget sama matanya macan tutul tuh dari lampu sen ataupun lampu di arealnya. Mobil ini bisa berjalan sejauh lebih kurang 1.300 km kalau mesin bensin dan juga baterai listriknya penuh. Ternyata mobil ini sudah menggunakan teknologi PHEV yang mereka sebut dengan nama SHS alias Super Hybrid System. Dan mobil ini di GJAW 2025 ditawarkan dengan harga sekitar 589 juta rupiah untuk pre-booknya. Dan menjadikan mobil ini sebagai salah satu mobil di bawah 1 miliar yang udah punya teknologi parking pilot ataupun self-driving. Jadi mobilnya bisa parkir sendiri tanpa harus menginjak pedal gas dan juga tanpa memegang setir kemudi. Saya udah pernah nyoba secara langsung mobil ini pada saat berkunjung ke markas besarnya Chery yang ada di kota Wuhu, China. Gimana nih? Mobil premium tapi harganya nggak nyampe 1 miliar rupiah. Dan sekarang kita lagi ada di booth GAC Aion yang ada di GJAW 2025. Memang secara unit di sini nggak ada produk yang benar-benar baru. Tapi di sini menampilkan bahwa mobil listrik ternyata bisa dimodif secara estetik dan juga culture. Lihatin, ini adalah SUV 5-seater dari Aion yaitu Aion V. Nah, kita lihat dari depan mungkin belum terlalu kelihatan ya, tapi kalau misalnya kita ke samping, lihatin deh sebelah sini nih. Ini bakalan lebih kelihatan modifikasi apa sih yang dihadirkan ke sebuah SUV listrik ini. Nah, mobil ini punya konsep yang namanya EV Adventure Culture ya. Iya sih, ini punya kesan off-road adventure tapi juga culture, jadi kayak kekinian banget. Kita lihat profil velgnya. Velgnya kalau aslinya kan 19 inci, tapi ini diganti menjadi 17 inci, tapi profil bannya diubah jadi lebih tebal dan menggunakan ban untuk melakukan off-road. Jadi ini cocok banget untuk melintasi jalan-jalan yang batu, makadam, dan lain sebagainya. Di sini juga ada dekal-dekal yang mengindikasikan bahwa mobil ini dimodifikasi dengan menggunakan part-part ataupun brand-brand lokal. Lihatin aja nih, ada Sonax, Auto Project, terus juga ada Buleses, dan juga velgnya dari HSR sendiri. Terus kalau misalnya kita lihat nih bagian atasnya,
Nah, ini udah dikasih tempat untuk menyimpan barang-barang tambahan ataupun rack roof ya di atasnya. Jadi mobilnya siap buat berpetualang kemanapun, cocok juga buat melakukan camping di tempat-tempat yang disediakan camping ground ataupun untuk melakukan vacation gitu ya di tempat-tempat misalnya kayak di Subang, di Jatiluhur dan lain sebagainya. Jadi gimana? Keren nggak nih? Mobil listrik tapi bisa dimodif. Dan di sini nggak cuma satu, ada varian lain daripada GC Aion yang juga udah dimodifikasi di sini. Lihat sebelah sana yuk. Nah, kalau ini adalah Aion UT. Kalau yang tadi kan Aion V, dia bentuknya lebih ke SUV adventure. Kalau yang ini lebih ke simple and culture. Sebenarnya nggak banyak ubahan yang dilakukan sama Aion ketika memamerkan mobil ini. Dia lebih kepada main kosmetik, kayak misalnya ganti velg pakai HSR. Di mana profilnya dari yang sebelumnya di versi standar itu di 16 inci, ini pakai di 17 inci dengan warna putih. Nah, digabungkan dengan warna-warna yang ada di mobil, kayak misalnya warna aslinya, ini kayak warna krem gitu. Lupa nama asli dari warna ini apa, tapi digabungkan dengan dekal-dekal yang kayak abu-abu, hitam, terus juga atapnya juga warna hitam, terus seolah-olah mobilnya jadi semakin kelihatan sporty. Nah, mobil ini sekilas kalau misalnya kita lihat mirip banget sama mobil Grand Tour yang balapan di sirkuit Sentul ya. Jadi dengan permainan ganti velg, warnanya juga disesuaikan, terus juga main dekal-dekal kayak gini, udah bikin mobil listrik bisa kelihatan nyentrik dan juga estetik. Nah, kalau dibandingkan ataupun disuruh milih, lebih suka modifikasi daripada Aion V yang tadi, bentuknya SUV dan juga adventure, atau Aion UT yang bentuknya simple and culture kayak gini. Yang baru lagi di GJW 2025 datangnya dari booth Wuling Motors, di mana di GJW 2025 ada mobil baru yaitu Wuling Darion EV. Nah, mobil ini adalah mobil MPV 7 penumpang yang dihadirkan oleh Wuling Motors ke Indonesia. Dan di GJW ini jadi pameran keduanya sebenarnya, karena sebelumnya udah dipamerin lebih dulu di Gias 2025. Tapi waktu itu harganya belum rilis. Sekarang harganya udah rilis, mulai dari 350-an juta rupiah sampai dengan 400-an juta rupiah, tergantung juga dengan tipe dan juga varian apa yang dimiliki. Nah, Wuling Darion EV dibekali baterai listrik 69,2 kWh yang diklaim bisa menempuh jarak sekitar 540 km dalam uji CLTC dalam satu kali pengisian baterai secara penuh. Jadi dari Jakarta ke Bandung, balik lagi ke Jakarta, dijamin baterainya masih ada sisa. Nah, Wuling ini punya konsep yang kelihatannya bakalan bersaing sama MPV-MPV yang ada di rentang harga 600 jutaan, sedangkan dia di angka 400 jutaan. Apa aja sih penantangnya? Pertama ada Toyota Foxy, kedua ada Nissan Serena, lalu juga yang ketiganya ada Honda Stepwagon. Tapi Wuling Darion ini ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, kalau kita lihat lagi, untuk bagian tengahnya ini udah pakai sliding door dan juga tempat duduknya udah model captain seat, jadi lebih nyaman. Tapi tahu nggak, ada loh Wuling Darion yang ternyata menggunakan sumber energi yang berbeda, yaitu menggunakan PHEV. Kita lihat yuk Darion PHEV kayak gimana sih. Dan ini dia Darion PHEV. Secara dimensi mobil ini sama dengan yang versi EV-nya, tapi yang berbeda karena mobil ini sudah dibekali dengan mesin bensin juga 1500 cc dan juga baterai listrik seukuran sekitar 20 kWh. Nah, bedanya paling ada di bagian depan ataupun di bagian grill, di mana mobil ini tentu karena dia memiliki mesin bensin, ada grill yang berfungsi sebagai air intake ataupun lubang udara supaya panas dari ruang mesinnya ini bisa keluar dan juga bisa ngademin suhu mobilnya. Tampangnya mungkin jadi kayak mobil-mobil pada umumnya, beda sama Darion EV yang lebih seamless karena tidak punya yang namanya grill. Nah, mobil ini atau Darion PHEV ini diklaim bisa menempuh jarak lebih dari 1000 km kalau baterai listriknya penuh dan juga mesin bensinnya terisi BBM secara penuh. Interiornya nggak jauh beda, sama-sama punya captain seat dan bisa berasa nyaman. So, dengan harga mulai dari 350 jutaan sampai sekitar 400 jutaan rupiah, lebih pilih yang ini atau kompetitornya yang dari Jepang, harganya 600 juta rupiah. Aduh, mulai capek nih. Baru beberapa mobil tapi udah lumayan, karena kan GJW itu di ASBSD luas banget ya. Nah, kali ini kita udah ada di booth-nya Toyota. Di Toyota sendiri ada 3 mobil baru yang dihadirkan dan juga langsung dijual statusnya. Yang pertama adalah mobil yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ada New Toyota
Toyota Veloz Hybrid. Akhirnya generasi terbaru dari Veloz yang merupakan cikal bakalnya itu dari Avanza sekarang punya teknologi hybrid. Nah, bayangin versi biasanya aja yang mesin 1500 cc non turbo, non hybrid udah irit banget, apalagi yang pakai hybrid kayak begini. Nah, kalau misalnya kita bisa ulas sedikit, di mana Toyota New Veloz Hybrid ini pakai mesin 2NR VEX yang sama persis kayak yang dipakai sama Toyota Yaris Cross. Jadi 1500 cc dengan hybrid. Nah, klaimnya itu bisa menempuh jarak sekitar 31 km per liter konsumsi BBM-nya ya. Kalau misalnya kita bawa dengan kondisi lalu lintas yang lancar, kakinya juga sekolah kayak gitu. Tapi kalau misalnya bawanya ya dengan kondisi yang macet segala macam ya masih tetap irit sih. Tapi estimasinya ada di angka 25 sampai dengan 28 km per liter. Nah, untuk yang ada di depan kita ini adalah tipe tertingginya, yaitu tipe Q Modelista yang punya tampilan lebih sporty, dual two-tone, dan udah dilengkapi dengan sensor ADAS yaitu Toyota Safety Sense yang basisnya dari sensor kamera. Mobil ini ditawarkan untuk harga pre-bookingnya mulai dari 299 juta rupiah sampai dengan akhir tahun 2025. Jadi kapan lagi bisa dapetin mobil Jepang, teknologinya hybrid, irit, tapi harganya nggak sampai 300 juta rupiah. Nah, selain New Veloz Hybrid, Toyota juga menghadirkan dua mobil terbaru. Yang pertama ada Toyota Urban Cruiser. Ini statusnya masih CBU dari India dan ditawarkan dengan harga di atas 700 juta rupiah. Ini jadi compact SUV pertama BEV-nya Toyota yang dipasarkan di Indonesia. Mobil ini dibekali baterai listrik yang bisa menempuh jarak sekitar 461 km dalam pengisian baterai secara penuh dan juga sudah support dengan DC fast charging. Yang selanjutnya ada Toyota BZ4X. Nah, BZ4X bukan yang pertama kali dijual di Indonesia karena sebelumnya udah pernah dijual dalam konsep CBU ataupun impor dari Jepang secara langsung. Tapi sekarang udah dirakit secara utuh di Indonesia. Yang sebelumnya punya harga 1,2 miliar rupiah, sekarang harganya jadi 799 juta rupiah. Ya anggaplah 800 juta. Udah ngurangin sekitar 400-an juta lebih lah ya. Jadi mobil ini harusnya lebih proper buat dimiliki sama orang-orang yang pengen punya EV tapi asalnya dari Jepang. Nah, di GJW 2025 juga jadi salah satu tempat pertama kali bagi brand asal Tiongkok ini melantai di pameran yang ada di Indonesia, yaitu Chang'an. Di mana Chang'an ini langsung memamerkan banyak sekali sub-brandnya. Yang pertama ada Deepal S07. Ini adalah SUV 5-seater yang diestimasi bakalan bersaing bersama BYD Sea Lion 7. Nah, mobil ini diklaim bisa menempuh jarak sekitar 560 km dalam satu kali pengisian baterai secara penuh melalui uji NEDC. Nah, mobil ini punya beberapa fitur-fitur menarik seperti misal ADAS itu udah pasti, dan dia punya interior yang punya konsep ataupun mode sunflower screen, di mana layarnya itu bisa dihadapin ke arah penumpang depan ataupun ke pengemudi depan dengan jarak kemiringan sekitar 15 derajat. Dan ini akan mempermudah user interface daripada penggunanya ketika lagi di perjalanan. Jadi bagus gitulah, layarnya bisa madep ke penumpang, bisa ngadep ke pengemudi juga. Terus selain Deepal S07 ini, kita bisa lihat di sebelah sana ada mobil yang unyu-unyu banget bentuknya. Itu adalah Lumin. Nah, kita lihatin tuh. Tampaknya lucu banget gitu ya, kayak panda apa kayak kelinci, dan matanya itu seperempat ketutup jadi kayak lagi ngantuk. Nah, mobil ini diklaim bisa menempuh jarak sekitar 301 km dalam satu kali pengisian baterai secara penuh. Lumin di Indonesia bakalan bersaing secara langsung dengan beberapa micro EV yang udah dijual di Indonesia. Yang pertama ada Wuling REV, terus juga ada Ceres E1, dan kalau dari VinFast itu ada VF3 ya, VF3 yang punya model kayak SUV. Nah, kalau yang ini adalah Lumin yang punya 2 pintu tapi bisa dimasuki oleh 4 orang penumpang. Dalamnya juga lucu ya, kayak keci-keci dan culture gitu tuh, semi-semi modern tapi juga bisa dibilang kekinian lah. Mulai dari layar udah digital semua, kemudian setirnya juga warnanya juga lucu-lucu, dan masih ada tombol-tombol fisiknya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngeraba-raba, lebih enak lah buat menentukan settingan atau fitur-fitur yang pengen kita aktifasi. Nah, selain Deepal dan juga Lumin, Chang'an juga showcasing salah satu luxury. Ingat ya, luxury, bukan premium. Jadi di atasnya premium tuh ada luxury.
luxury car-nya dia yaitu Avatar. Kalau misalnya pelafalan dalam Tiongkok disebutnya Aweica. Mobil ini kalau misalnya di China ataupun di Tiongkok udah punya ADAS level 4 ke atas. Jadi udah autonomous driving dan bisa melakukan banyak hal yang secara otomatis untuk dilakukan. Dalamnya, waktu saat launching beberapa waktu lalu, kita sempat datang juga ke sana. Dalam itu mewah banget, jok empuk segala macam, fiturnya juga banyak. Dan ini adalah Avatar 11 yang bentuknya SUV. Ada lagi Avatar 012 yang bentuknya sedan dan punya dimensi yang lebih besar dan juga lebih panjang dari ini. Dengan dihadirkannya beberapa subbrand dari Chang'an ini, otomatis udah kelihatan kalau Chang'an bakalan lebih serius di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Chang'an menggandeng Indomobil sebagai mitranya untuk melakukan perakitan, penjualan, dan juga after sale service. Dan yang jadi salah satu mobil yang paling ditunggu-tunggu hadir di GJAW 2025 adalah Jetour T2. Mobil ini udah showcase berapa kali di Indonesia, tapi baru di GJAW mobil ini dirilis resmi. Harganya 568 juta rupiah buat 500 orang pertama. Kalau misalnya lewat dari itu, angka harganya udah beda lagi. Nah, Jetour T2 ini kenapa sih ditunggu-tunggu? Karena liatin aja, desainnya ini off-road sejati banget, boxy, dan udah jarang ya mobil-mobil yang diproduksi dalam bentuk seperti ini. Apalagi harganya $500 miliar. Mobil ini dibekali mesin 2000 cc TGDI, udah turbo, yang tenaganya 245 PS dan torsinya 375 Nm. Itu tenaga yang gede banget. Dan karena mobil ini punya desain yang off-road, masa sih nggak bisa off-road? Ya jelas bisa lah. Selain karena dibekali dengan ground clearance tinggi dan juga menggunakan ban all-terrain, juga sudah dilengkapi dengan 4x4 alias 4WD. Jadi mobil ini sudah bergerak dengan keempat rodanya, serta sudah siap buat diajak off-road mulai ringan sampai kategori sedang ataupun berat kalau misalnya udah dimodifikasi. Mobil ini banyak diburu sama beberapa pecinta off-road dan salah satunya adalah influencer Julian Johan, yaitu JJ Logi, yang juga udah SPK mobil ini. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu, Jetour itu dari mana sih? Jetour itu adalah salah satu perusahaan yang berada di bawah Chery Auto, di bawahnya Chery Group Internasional sana, yang merupakan produk hasil kerjasama ataupun joint venture daripada Chery dan juga Jaguar Land Rover. Makanya nggak heran, bodinya, desainnya sekilas mirip sama Land Rover Defender. Jadi gimana? Dari semua mobil-mobil baru, brand baru, dan juga unik yang dihadirkan di GJAW 2025, mana nih yang paling jadi favorit kalian semua? Punya mobil sport car, 2 pintu dan atapnya terbuka kayak gini pasti jadi impian banyak orang dan jadi kebanggaan bagi siapa saja yang punya. Nah, di Jakarta ada yang namanya Jakarta Two Door Smith yang jadi wadah tempat pertemuan para pecinta dan juga pemilik mobil-mobil sport atap terbuka. Tempat ini bisa jadi salah satu ajang pertemuan dan juga sharing tentunya. Informasi selengkapnya tetap saksikan CNN Indonesia Drive. Punya mobil sport 2 pintu dengan atap terbuka kayak gini pasti jadi kebanggaan setiap orang yang memilikinya. Apalagi yang ngelihatnya juga jadi mukbang. Nah, biasanya mobil-mobil kayak gini tuh dimiliki sama orang yang udah mencapai suatu titik kesuksesan tertentu. Di Jakarta ada yang namanya Jakarta Two Door Smith yang jadi wadah pertemuan para pemilik ataupun pengguna mobil-mobil sport 2 pintu dengan atap terbuka. Event ini tentu jadi wadah pertemuan, sharing informasi, dan saling pamer mobil-mobil kesayangan mereka kayak gini. Ada mobil apa aja dan gimana keseruannya? Tonton deh informasi yang berikut ini. Bagi sebagian pemilik, coupe atau cabriolet bukan sekedar kendaraan. 2 kursi bodi rendah dan proporsi yang sporty menjadikannya sebagai statement. Tak sedikit yang merawatnya lebih detail dengan memberikan sentuhan aksen interior hingga modifikasi ringan yang merefleksikan kepribadian pemiliknya. Perhelatan Jakarta Two Door Smith menjadi ruang di mana teknologi berpadu dengan seni dan komunitas. Di sini, hobi bertemu gaya hidup dan mobil 2 pintu menjadi simbol kebersamaan. Kita mau bangun adalah kebersamaan karena kita berjalan di satu komunitas dan juga kecintaan kita terhadap mobil, khususnya 2 pintu. Mungkin kita bisa saling berkolaborasi, berkenalan, membangun network baru seperti itu, dan juga menukar pengalaman mengenai kendaraan-kendaraan sport 2 pintu yang ada di Jakarta atau yang kita punya masing-masing.
Atap lipat yang presisi dengan struktur bodi yang dirancang stabil pada kecepatan tinggi menjadikan komposisi sasis yang berbeda dari sedan biasa. Generasi muda datang untuk mengabadikan desain ikonik, sementara keluarga membawa anak-anak memperkenalkan dunia otomotif yang jarang mereka temui di jalan raya. Halo, ini rame-rame datang sekeluarga. Iya, Mas. Memang niat mau nyari ide apa sebenarnya dengan pameran, kalau kita lihat kan ini Two Doors ini memang cukup unik di Jakarta. Apa sebenarnya Pak? Cari ide inspirasi buat Instagram aja sih. Karena bareng jalan-jalan bareng sama keluarga. Apa yang mau dicari? Yang mau dicari terutama ini kan mobil-mobil yang boleh dikatakan catatan sejarah otomotif ya. Kalau kita lihat merek seperti ini kan dikenal sebagai mobil Jerman, sports car, atau mobil seperti ini, mereknya seperti ini, merek yang memproduksi kendaraan bermotor pertama di dunia. Jadi kita ya sebagai pecinta otomotif suka melihat produk-produk serupa. Mungkin, tapi dari sisi merek atau apa? Lebih ke mereknya sih. Aku lebih ke mereknya. Tapi emang suka warna-warna yang cerah-cerah. Kalau buat mobil yang seperti ini tuh harus warnanya cerah. Kalau warnanya nggak cerah, aku nggak terlalu tertarik gitu. Thank you so much, selamat menikmati lagi jalan-jalannya bersama dan juga menyerap informasi-informasi otomotif yang juga buat adik-adik yang mungkin nanti ke depan siapa tahu jadi pembalap. Thank you. Saatnya kita coba dulu ini bersama Pak Yudis. Bertemu dengan sesama mereka pecinta Two Doors. Biasanya sharing informasi apa sama mereka? Biasanya kalau sesama Two Doors itu kita karena termasuk rare kan mobil kita ya. Ya. Jadi kita kayak sharing di mana biasanya kalau ada trouble kita benerin, bengkel mana, atau juga ada aksesoris apa yang baru gitu. Lebih ke lifestyle juga gitu kayak Ide modifikasi mungkin? Iya, ide modifikasi, terus ide velg lah, kalau apa namanya car culture gitu-gitulah. Meski mobil rare sering dianggap cocok untuk disimpan, Yudis justru menjadikannya kendaraan harian. Kondisi rare-nya ini juga yang membuat mungkin kalau hampir jarang ditemuin di Jakarta, ya kan? Hari-hari tertentu gitu. Benar. Gimana kalau secara personal udah beli, dapat eksklusif, rasanya kepuasan pribadi lah gitu. Iya. Tapi jarang dipakai itu kayak gimana? Justru tau nggak, saya tuh saking cintanya mobil, saya tuh nggak pernah jarang dipakai. Jadi mobil ini harus dipakai. Oh. Jadi kalau Mas bisa lihat, saya tuh ini malah sampai lebih dari 100.000 kilometernya. Nah. Ini my daily car gitu. Baik coupe maupun cabriolet selalu membawa daya tarik yang sulit untuk ditandingi. Semuanya menurunkan catatan perkembangan otomotif yang menjadi fondasi lahirnya mobil sport modern. Roni Satria, Andika Marianto, Jakarta. Nah, untuk mendorong terciptanya ekosistem energi bersih dan juga berkelanjutan, Institut Teknologi 10 November Surabaya bersama PLN ini berkolaborasi dalam melakukan ataupun mengadakan event yang sangat bergengsi, yaitu Innovation and Competition in Electricity 2025 yang disingkat jadi ICE 2025. Harapannya dengan dilakukannya event ini, maka bisa tercipta sejumlah inovasi-inovasi terbaru mengenai sumber energi baru yang bersih serta berkelanjutan. Sama nih, kayak mobil listrik kayak ini yang udah ramah lingkungan. Untuk memperkuat ekosistem inovasi teknologi dan energi bersih di Indonesia, Minggu pagi ITS Surabaya berkolaborasi dengan PLN menggelar Innovation and Competition in Electricity atau ICE 2025 yang resmi dibuka di sirkuit Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ajang tahunan ini sudah memasuki tahun kelima. Lomba ini terdiri dari 4 kategori lomba, yakni Electric Go-Kart Race, Drag Motor EV, Rally Micro EV Car, serta Business Startup Competition. General Manager PT PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Muhammad Soleh menjelaskan bahwa PLN ICE dirancang untuk membangun kapabilitas dan kemandirian teknologi nasional sekaligus memperkuat ekosistem energi masa depan. Tahun ini, PLN ICE mengusung lomba startup energi, go-kart listrik, urban mobility, hingga mini EV. Dari 147 pendaftar, PLN menyeleksi menjadi 47 finalis dari 18 perguruan tinggi. Ya, karena startup ini adalah bagian dari sebuah ekosistem, jadi
kalau kita hanya membangun teknologinya saja ataupun hanya di inovasinya saja tanpa ada kita membangun model bisnisnya, kemudian skema penjualannya, manajemennya dan sebagainya, itu juga tidak akan ibaratnya berkembang. Jadi hanya menjadi nanti teknologi saja tapi tidak terbangun menjadi sebuah keunggulan produk yang bisa terjadi komersialisasi. Sementara itu, Ketua Panitia Kompetisi Go-Kart Listrik mengatakan penelitian kompetisi ini hanya pada speed race atau kecepatannya saja, sehingga go-kart yang paling cepat adalah juaranya. Panjang lintasannya yakni 1,3 km dan ada 15 tim yang berlaga di berbagai kampus di Indonesia. Untuk lomba go-kart hari ini itu hanya terkait speed race ya, jadi hanya ada satu kategori aja. Speed race-nya teknisnya seperti apa, Mbak? Oke. Jadi untuk speed race ini yang kami lombakan adalah kecepatan. Jadi siapa yang menyentuh lap paling terakhir pertama itu yang ditunjuk sebagai pemenang. Salah satu finalis Universitas Gadjah Mada menurunkan 4 tim sekaligus dengan komposisi lintas fakultas. Baginya, kompetisi bukan sekedar ajang menang, tetapi juga menambah ilmu dan memperluas jaringan. Kita kali ini lumayan agak hektik ya, karena dari satu tim utama kita itu kita coba untuk daftarkan 4 sublomba dan untungnya 4-4-nya keterima, dan itu menjadi salah satu tantangan buat kita gimana kita mengatur uang, waktu dan juga sumber daya manusianya. PLN berharap melalui PLN ICE terbangun awareness generasi muda serta kolaborasi dosen, mahasiswa, dan industri untuk memperkuat ekosistem inovasi dan komersialisasi produk dalam negeri. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya. Technical University of Munich atau TAM Racing ini mengklaim gelar kedua dalam ajang balap Abu Dhabi Autonomous Racing League 2025. Dan ini adalah ajang balap yang mengikutsertakan mobil-mobil otonomus buat diadu cepat. Nah, kira-kira pada berhasil bisa finish nggak? Informasi selengkapnya tetaplah di CNN Indonesia Drive. Saya mau balapan dulu. Oh, saya lagi balapan nih di Mandalika. Nah, bicara soal balapan, Technical University of Munich dari Jerman ini mengklaim gelar kedua mereka dari ajang balap Abu Dhabi Autonomous Racing League 2025. Di mana dalam ajang balap ini ada sejumlah mobil-mobil balap dengan sistem otonomus alias tanpa supir yang diuji balapkan. Nah, dari total 6 mobil balap otonomus yang ikut serta, 4 diantaranya sekarang sudah berhasil melintasi garis finish. Tentu ini menjadi suatu lonjakan yang signifikan karena kalau dibandingkan dengan tahun lalu cuma ada 1 mobil yang berhasil melintasi garis finish dari beberapa peserta. Nah, balapan mobil otonomus ini kayak gimana sih bentuknya? Tonton deh yang berikut ini. Technical University Munich atau TUM Racing meraih gelar kedua dalam Abu Dhabi Autonomous Racing League A2RL setelah menjalani final dramatis 20 lap dengan mobil-mobil otonom yang lainnya di sirkuit Yas Marina. Juara bertahan TUM menang melawan mobil-mobil otonom lain yaitu Unimore, TII Racing, Polymove, Contractor, dan Kinetis. Dalam balapan berkecepatan lebih 250 km per jam dan kecepatan pemrosesan AI dalam membuat keputusan, TUM yang start dari pole position terkejar di tikungan 6 pada lap kedua oleh Unimore. Balapan berubah dramatis pada titik tengah ketika Constructor mogok di trek dan memaksa Unimore bertabrakan saat mencoba menghindari kendaraan yang ada di depannya. Insiden ini menyebabkan Unimore keluar dari balapan dan memungkinkan TUM memimpin dengan nyaman hingga akhir balapan dengan mengamankan gelar back-to-back. 4 dari 6 mobil pun berhasil menyelesaikan balapan, menandai perbedaan yang tajam dengan acara perdana Liga di tahun 2024, di mana hanya 1 mobil yang berhasil melintasi garis finish. Selain balapan mobil-mobil otonom yang menjadi perhatian dalam final musim ini adalah kembalinya tantangan Human VI Challenge yang menampilkan mantan pembalap Formula One, Daniel Kvyat, kembali berhadapan dengan mobil AI TUM Racing. Dengan keunggulan awal 10 detik untuk kendaraan otonom, balapan berlangsung sangat menegangkan selama 10 lap.
Namun pada akhirnya, mobil otonom kalah dengan mencatat waktu lap yang hanya 1,58 detik lebih lambat dari Fiat. Namun catatan ini merupakan peningkatan besar dari selisih 10 detik pada 18 bulan lalu. So, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive tiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga konten-konten menarik lainnya melalui kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN_Indonesia. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.